Kita sedang menghadapi masalah bersama, pandemi COVID-19. Salah satu komponen yang harus kita perhatikan adalah pertambahan kasus positif hingga 2 kali lipat yang terjadi dalam 4 hari di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data terakhir 25 Maret dari ourworldindata.org. Ada beberapa strategi untuk menekan jumlah penyebaran, seperti lockdown, physical distancing, dan mass testing. Kita berharap strategi tersebut mampu menjawab masalah pandemi di Indonesia. Di sini kita mencoba mensimulasi kemungkinan strategi yang lain. Sebagai catatan, di luar itu semua, jangan lupa bahwa ada ancaman berikutnya yang menunggu, yaitu resesi ekonomi. Misalnya dilakukan karantina mandiri. Kira-kira bagaimana nasib masyarakat yang tergantung pada penghasilan harian? Mereka dihadapkan pada dilema, tidak bisa menghidupi keluarga atau mengambil resiko terpapar virus. Misalnya opsi mass testing diambil. Dengan kapasitas 10.000 tes per hari seperti Korea, maka dibutuhkan waktu 1.000 hari untuk mengcover 10 juta warga Jakarta. Ini membutuhkan resources yang tidak main-main. Komunitas Simbolik ID punya usulan mengenai bagaimana kira-kira cara penanganan pandemi dan dilema tersebut. Dalam keluarga ada 2 fungsi utama, pencari nafkah dan yang diberi nafkah. Kami mengusulkan karantina terjadi di sini, distancing by row. Kegiatan luar ruangan hanya dilakukan oleh kelompok pencari nafkah ini. Pencari nafkah boleh pulang, tapi tidak boleh berkumpul dengan anggota keluarganya. Semisal bisa tidur di tenda halaman rumah, garasi, atau ruangan khusus lainnya. Di sini terlihat ada 2 zona, resiko tinggi dan resiko rendah. Sebutlah zona perang dan zona bertahan. Usaha pemerintah dan tenaga ahli bisa lebih banyak terfokus pada zona resiko tinggi. Sementara di resiko rendah atau zona bertahan, community effort digalakkan tanpa khawatir basic needs tidak tercukupi. Ini juga kesempatan berharga untuk mengasah empati satu sama lain. Dengan mekanisme ini diharapkan roda ekonomi tetap berjalan, mengontrol resiko penyebaran virus, serta meringankan beban sistem dan infrastruktur kesehatan. Tentu pembicaraan lebih detail diperlukan di sini. Kekuatan bangsa kita bukan pada penegakan hukum, kekuatan penguasa, kecanggihan teknologi, rata-rata tingkat edukasi ataupun kekuatan kapital. Kekuatan bangsa kita adalah kekuatan kultural dan keyakinan beragama. Maka dari itu, penting bagi para pemimpin agama dan pemimpin kultural untuk membawa kita berada pada satu barisan dengan strategi yang seragam, dengan narasi yang jelas, jihad perang melawan corona.